frekuensi ya. Jadi kita hari ini akan belajar teknik reading, teknik membaca yang pertama, dan yang kedua kita akan belajar tentang grammar, tata bahasa. Tata bahasanya itu tentang adverb of frequency. Jadi sekilas tentang pelajaran kita itu. Terus terkait dengan tugas luring, insya Allah nanti next besok atau kapan nanti akan kita bahas. Kalau enggak, nanti silahkan kalian tinggal mencocokkan saja. Insya Allah untuk pertemuan hari besok lah, untuk hari Jumat ya. Insya Allah Jumat Ustadz ada acara, mungkin nanti Ustadz akan share video aja, kalian bisa lihat video, nanti bisa ngerjakan Google Form atau mungkin video itu isinya paling koreksian dari luring yang satu dan luring yang kedua. Jadi silahkan besok kalian silahkan fokus ke situ. Tapi jangan lupa untuk tugas hari ini deadline-nya adalah besok, sehingga nanti kalian hari ini akan dapat tugas, kalian silahkan besok dikerjakan tugasnya. Can you imagine, kira-kira sudah bisa dibayangkan ya yang akan kita kerjakan hari ini dan besok. Oke. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz akan langsung saja. Silahkan untuk yang masih belum hadir diminta untuk hadir, sedangkan yang sudah hadir usahakan sampai selesai ya. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan ke Ustadz ya. Ustadz akan cek dulu yang akan Ustadz sampaikan. Berarti yang pertama itu halaman 33 dulu, dan setelah itu nanti kita akan masuk ke halaman 34 nanti ya. Jadi tapi ini kayaknya sepertinya Ustadz akan sedikit membalik yang harus Ustadz sampaikan, adverb of frekuensinya dulu ya, karena nanti di sini akan ada kaitannya sedikit-sedikit. Oke, baik ya. Ustadz akan mulai presentasi. Tolong silahkan kalian persiapan. Kalian sudah siap alat tulis, Mas? Jadi silahkan kalau belum ada alat tulis, pastikan kalian sudah pegang alat tulis, sehingga nanti kalau ada yang perlu dicatat, kalian sudah siap untuk mencatat. Oke, baik ya. Kita akan absen dulu sambil kalian siap-siap alat tulis ya. Silahkan. Yang hadir pertama, silahkan. Faiz Isi Al-Hilmi. Februari 11. What date is today? Anybody can answer. What date is today? Today is Thursday, 24th of February 2021. Oke, ya seperti itu caranya. Oke, today is Thursday, 25 ya, February 2021. Oke, Adil Yudanta, do you present? Oke, Ustadz akan panggil satu, kalau hadir bilang I present atau I'm here, boleh, nggak apa-apa. Oke, Adil Adnan Adrindra Tanaya. Belum ada. Aiman Airlangga Alvaro. Belum ada. Arka Ataya Audrik. Belum. Bintang Dimas Diofarel. Present. Oke. Bintang present. Dimas Raffi belum. Diofarel. Oke, thank you. Erlangga Faiz Fathul Azam. Present. Oke, Erlangga Faiz sudah hadir. Erlangga Faiz. Fathul Azam. Present. Oke, thank you. Fathul Azam. Mana ini gambar? Oh, ini. Jani Lutfi, Haikal Afkar, Hans Abimanyu. Present. Oke.
Hans Abimanyu present, Haikal belum, Gani udah. Hansyah Kukuh Malik Ozara. Hansyah Kukuh Malik Ozara belum. Maula Gani, Muhammad Ainur Rafa, Alfiano Fernando. I present. Oke, Rafa hadir. Gani belum, Alfiano. I present. Oke, thank you Alfiano. Muhammad Javier, Muhammad Nabil, Muhammad Rafi. Tidak ada. Oke. Nahda Nur, Nibras Nail, Rizky Sandi. Nahdan. Seems that you are here. Nahdan, Nibras, Rifki. Not yet. Rudifa, Saleh, Tuku Damar, Wildan. I present. Oke. Rudifa, Tuku Damar. Oke. Berarti masih banyak yang belum hadir ya. Coba Ustaz cek dulu. 18 17 dari 34. Oke, yang belum Ustaz panggil Airlangga Fahresi. Oke. Present. Terus siapa lagi? Aiman. Oke, thank you. Siapa lagi? Wildan Abdurrahman. Oke. Terus siapa lagi? Ada lagi? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada yang belum Ustaz panggil? Audrik ya? Audrik, Afnan. Oh ya, Audrik. Ada lagi yang belum? Bintang Atala. Udah. Oke. Ya, sudah dulu. Silahkan. Don't worry because I have already recorded this meeting, so those who came into this meeting of course will be shown in this video ya, pasti akan kelihatan. Adnan hadir, oke, thank you. Jadi pasti semuanya yang hadir dan yang keluar di tengah-tengah itu akan kelihatan nanti karena Ustadz rekam videonya. Adil udah hadir, oke, thank you. Jadi kalian hanya fokus saja ke materinya saja, tidak perlu kalian fokus ke siapa yang hadir, siapa yang nggak hadir, tapi silakan fokus ke materinya. Insya Allah dengan adanya rekam layar ini Ustadz akan bisa memastikan kapanpun kalian keluarnya kapan, nanti bisa Ustadz tahu kalian awalnya masuk, belakangnya nggak masuk, itu juga Ustadz tahu. Jadi silahkan please be focused on the material for today. Oke, Ustadz akan langsung saja present about our material today. Pastikan semuanya sudah buka bukunya halaman 34 dulu ya. Please open your book, Pearson book, page 34 at first. Before we go on to 33 nanti. Jadi kita balik dulu. Oke. The first one. Oke, please let me check number 34 ya. You will found such this page ya. Kalian akan ketemu dengan halaman yang bentuknya seperti ini. Green color with red written text ya. Warna hijau ada teks warna merah. Oke, have you found that picture in your book? I hope so ya. Sebentar, ini Ustadz masih sedikit loading. Oke, baik. Can you read what is the main title of our learning today? Ya, here in your books ya. Adverb of frequency. Jadi Ustadz akan langsung menjelaskan. Mungkin tidak ada tanya jawab dulu, nanti tanya jawabnya di bagian tugas. Oke, yang pertama. Adverb of frequency. Can you hear my voice clearly before I tell you more? Bisa dengar suaranya Ustadz dengan jelas? Bisa. Oke, good. Ya. Semuanya silahkan jawab. Mungkin kalau ada trouble biar Ustadz bisa perbaiki. Bisa. Oke, thank you. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Explore grammar. Kita akan belajar grammar. Adverb of frequency. Adverb of frequency means kata keterangan yang menunjukkan keseringan
berapa kali kita melakukan sesuatu, intensitas kita melakukan sesuatu. Oke, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ada kata-kata seperti ini. Ini kita menggunakan adverb of frequency to say how often something happen, untuk mengatakan seberapa sering sesuatu terjadi. For example, I never have dinner in the living room. Yang pertama, saya tidak pernah. Tuh. Yang kedua, you sometimes use my computer. Terkadang kamu menggunakan komputerku. Berikutnya, she often does homework in her room. Dia sering mengerjakan PR di ruangannya. Terus, berikutnya, we usually play with our dog in the garden. Kita biasa bermain dengan hewan kita, atau kalau di sini konteksnya adalah anjing, di kebun. Ya. They always go to bed early. Mereka selalu bangun pagi selalu bangun pagi banget. Ya. Go to bed early. Ulangi. They always go to bed early. Mereka selalu tidur lebih awal. Maaf, bukan bangun. Go to bed itu tidur. Ya. Jadi yang disebut adverb of frequency, keterangan keseringan adalah kata-kata never, means 0%, kalian tidak pernah. Sometimes means 25%, berarti kadang ya, seringnya enggak. Jadi kalau sometimes itu seringnya enggak. Kalau often itu lebih sering iya daripada tidak. Iyanya 70%, enggaknya 30%. Kalau usually itu biasanya, karena sudah biasa hampir pasti 100%, tapi di sini baru 85% ya. Jadi kadang kita seperti ini setiap hari, tetapi pasti akan ada 15% yang enggak. Itu kalau kata-kata usually, biasanya. Kalau always ini 100%, selalu, berarti tidak pernah tidak ya. Jadi kalian cermati, kalau never berarti 0%, sometimes 25%, often 70%, usually 80%, always 100%. Ya, sampai sini can you get it? Bisa dipahami? Oke, good. Ya, terus itu yang pertama. Berarti itu cara ngomongnya. Terus berikutnya, kemudian cara meletakkannya di mana di kalimat ya. Dalam sebuah kalimat bahasa Inggris pasti akan ada kata kerja dan pelakunya. Ada pelaku dan kata kerjanya. Misalnya Rafa always eats in the early morning. Rafa selalu makan di awal pagi atau early morning, pagi banget gitu. Boleh kayak gitu. Atau misalnya Rudiva selalu mandi pagi banget, boleh. Rudiva always have atau always has a bath in early morning ya. Karena Rudiva atau Rafa itu satu, berarti bisa diganti dengan has, bukan have tapi has ya. Pakai he she it. Kalau he she it makanya verb s. Nah, terus always-nya ini yang Ustadz tekankan adalah ini. Always-nya itu di antara kata kerja dan pelakunya. Di antara Rudiva, Rafa, dan pekerjaannya mereka berdua. Terus, itu yang pertama, di antara kata kerja dan pelakunya. Misalnya, I go to school, I always go to school. I eat, I always eat. I have a bath, I always have a bath. Misalnya, She goes to school. She always goes to school. My mother always calls my name. Misalnya, setiap pagi saya selalu dipanggil ibu, misalnya gitu. Nah, terus itu yang pertama, always. Boleh diganti she never, she usually, she often, she never. Boleh, sama aja. Jadi ini nggak merubah, bisa tinggal dirubah aja. Kalau misalnya selalu berarti always. Kalau nggak pernah, dia nggak pernah makan pagi-pagi, makanya siang-siang misalnya. She never eats. Kalau kadang,
She sometimes eats in the morning. Gitu. Terus yang kedua, kalau negatif kalimatnya, Maddie does not often go out. Maddie tidak sering keluar in the hot sun, di cuaca panas. Maddie doesn't often go out in the hot sun. Misalnya, Maddie tidak sering keluar. Tidak sering berarti jarang ya. Tidak sering sama dengan jarang. Jarang bahasa Inggrisnya ada rarely. Kalau kalian lihat di kamus, rarely itu artinya juga jarang. Rare itu jarang. R-A-R-E, rare bacanya. Jadi cara menaruhnya setelah kata do atau doesn't-nya baru often. Itu cara kedua. Kalau yang pertama tadi tanpa do atau does langsung ditambahi always atau never. Kalau yang kedua ini setelah do atau doesn't ditambahi often atau always atau never atau apa aja. Misalnya Maddie doesn't always go out. Tidak selalu, berarti kadang-kadang. Doesn't often, kadang-kadang. Doesn't always, tidak selalu. Sering tapi nggak selalu. Gitu. Nah itu. Jadi yang pertama setelah pelakunya langsung. Yang kedua setelah kata do atau doesn't-nya sebelum kata kerja. Terus yang ketiga setelah to be. To be itu ada 3, is, am, atau are. Jadi contohnya misalnya, she is usually at home. Dia biasanya di rumah. He is never at home. Dia nggak pernah di rumah. My father is sometime at home, atau langsung aja my father sometime at home juga bisa. Tapi biasanya kalau misalnya ditambah my father is sometimes at home, boleh seperti itu. Jadi silahkan seperti itu. Kalau misalnya my parents, 2 orang, my parents are usually at home. Jadi silahkan is, am, are. I am usually eat at home. Saya biasanya makan di rumah. Misalnya kayak gitu. Nah itu berarti ada yang pertama saya tekankan, kalian silakan catat. Yang pertama setelah pelakunya langsung nempel kata adverb of frequency-nya. Yang kedua setelah kata doesn't atau don't atau doesn't, terus kemudian diikuti adverb of frequency. Terus yang ketiga setelah to be atau is, am, are itu ditambahkan adverb of frequency. Itu 3 caranya, 3 cara naruhnya. Sehingga Ustaz akan cek coba. Sekarang silakan kalian jawab. Never 0%. Yang kira-kira 25% apa jawabannya? Sometimes. Oke, good. Oke. Yang kira-kira ini sudah 75% apa? Often. Oke, very good. Yang ini berarti usually. Oke. Ingat ya, cara bacanya never. Oke, never. V-nya itu tebal. Never. Oke, boleh kalau mau mandan sedikit lebay, never. Tapi kalau misalnya biasa aja, never. Gitu. Itu silakan kalian bisa coba. Sometimes, bukan sometimes, bukan. Sometimes. Sometimes. Dan ini yang sering keliru itu often, bukan often, tapi often bacanya. Often. I often go. Tulisannya often tapi bacanya often. Oke. Kalau ini usually. Biasa. I usually wake up. Boleh. Yang ini always, bukan always tapi always. I always do my homework on time. Saya selalu mengerjakan PR tepat waktu. Ya. Sampai sini bisa dibayangkan, bisa dipraktekkan. Coba Ustadz minta coba bahasa Inggrisnya. Saya selalu menulis di pagi hari. Bahasa Inggrisnya gimana? I always waiting in the morning. I always waiting in the morning. Okay, very good. I always
write in the morning, bukan reading ya, bukan writing, tapi I always write in the morning. Oke. Ingat, kita di sini tidak menggunakan verb ing, tidak menambahkan verb ed, tapi murni verb 1 tanpa imbuhan apapun. Oke, thank you yang sudah menjawab. Terus coba kalimat kedua. Saya selalu bangun pagi. I always get up early in the morning. Okay, very good. I always wake up in the morning. Okay, I always wake up in the morning juga boleh. Wake up, get up sama aja. Okay, berikutnya yang ketiga. Dia laki-laki selalu pergi ke sekolah sore hari. Oh, sore hari ini jangan ya. Dia selalu berangkat sekolah pagi hari. Bahasa Inggrisnya gimana? He always goes to school in the morning. Okay, go to school or goes to school? Goes to school atau go to school? Goes to school. Ya, oke, goes ya. He always goes to school. Dia tidak pernah mengerjakan PR. He never does atau do. He never do atau never does. Mana? Does. Oke, very good ya. He never does his homework. Oke, ya. Itu contoh-contohnya. Nah, sekarang kita akan langsung menuju ke readingnya. Jadi intinya di halaman 34 adalah ini. Jadi kalian akan nanti ketemu dengan beberapa exercise di halaman itu. Nah, silakan untuk exercise yang halaman 34 kalian Ustadz minta untuk mengerjakan exercise berapa ini? Exercise nonton aja dulu ya. Kita nonton dulu. Nanti kalian coba lihat, amati, cari kata adverb of frekuensinya di sini. Silakan nanti cari sebanyak-banyaknya. Kalian dapat berapa adverb of frekuensi di video ini. Silakan kalian dengarkan, amati, catat yang kalian dapat. Syukur-syukur misalnya ini never muncul di kata I never go. Kalian catat I never go. Nah, misalnya I always go, tulis I always go. Terus she never bla bla bla, silakan kalian cari di situ. Ada berapa ya? Jadi kalian tulis pelakunya, adverb of frekuensinya sama kata kerjanya. Ya, catat sebanyak-banyaknya. Nanti kalian coba bisa dapat berapa. Oke, are you ready? Are you ready with your pen and book? Oke, I hope so ya. Oke, silahkan Ustadz akan play, kalian dengarkan. Ya, belum ada suaranya. I usually wake up at 7 o'clock and then... Bisa kedengaran? Bisa. Oke. Is it clearly heard? Ada putus-putus? Oke, sebentar. Ustadz kerasin ya. Bentar ya, Ustadz pastikan supaya kalian bisa dengar. Suaranya ya. Oke, siap ya. Ustadz akan cek lagi dari awal ya. Oke, 3, 2, 1, go. I usually wake up at 7 o'clock and then I have a shower and then I brush my teeth. Then I always have cereal for breakfast and I get dressed. Then I usually go to school in the car and I go to school. Then I walk home, but I never walk with a friend. I always walk with my mum. Oke. Nemu berapa? Ada yang nemu 5?
Oke ya. Catat kita akan akan Ustadz lanjutkan ke speaker 2 ya. Speaker 2. Silahkan kalian lanjutkan. Ini speaker 2 lebih cepat. When I wake up in the morning, I always have a shower. I never have a bath. And I go downstairs and I have Nutella on my toast. Before school, I usually do my homework. When I come back, I often play football with my friends. And before I go to bed, I often have a shower. I do activities after school. Sometimes I play football, or sometimes I go to revision clubs, and then I go to dinner at 5:30. Then I do my homework, usually around 6:30, but sometimes I do it at 7:30, depends, and then I go to bed at 9:30. Ya. Sampai yang tadi speaker 2 dapat berapa kalian? Speaker 2 ada yang dapat 5? Oke, ingat ya, nanti Ustaz cek lagi. Yang speaker 3 ada yang dapat 5 juga? Aku putus-putus, Ustaz, ada yang putus-putus. Putus-putus. Oke, putus-putus nanti Ustaz play lagi ya. Ustaz ulangi yang speaker 3 ya, speaker 3. Mana speaker 3? Oke, tar dulu lah. Kita lanjutkan aja speaker ini berapa? Ya, speaker dari speaker berapa ya? Oke, coba langsung ya. I never have a bath. Then I go downstairs and I have Nutella on my toast. Before school, I usually do my homework. When I come back, I often play football with my friends. And before I go to bed, I often have a shower. I do activities after school. Sometimes I play football, or sometimes I go to revision clubs, and then I go to dinner at 5:30. Then I do my homework, usually around 6:30, but sometimes I do it at 7:30, depends, and then I go to bed at 9:30. Oke. I always go on my phone as soon as I wake up to check with my friends, and I sometimes watch TV, and I never make my bed. Oke. Oke. Siapa yang berhasil dapat 20? Total Iya, total. Siapa yang dapat totalnya 20? Ada? Oke, siapa yang coba Ustaz akan cek. Siapa yang dapat banyak? Siapa yang dapat banyak? Oke. Yang dapat 10 ke atas. Siapa aja coba? Ustaz pengen tahu. Toko Damar dapat berapa? Putus-putus ini cuma dapat 7. Oh, lumayan, dapat 7. Rudiva dapat berapa? Dapat 7 juga. Oh, lumayan, 7. Oke, terus berikutnya Rafa dapat berapa? Cuma 2 Ustaz, gara-gara putus-putus. Ya, enggak apa-apa. Nanti ya di play lagi. Erlangga dapat berapa? Erlangga dapat berapa? 8. 8. Oke, lumayan. Erlangga bagus. Gani Lutfi dapat berapa? 9, 10. Oke, very good. Alvaro Muhammad Divo berapa? Tadi saya nggak terlalu banyak dapatnya, Ustaz. Ya, kayaknya ada sekitar 5. Oke, ya lumayan 5. Terus berikutnya Alfiano Fernando dapat berapa? 2. Oke, lumayan. Hans Abimanyu dapat berapa? 3. Oh, lumayan. Fatul Azam dapat berapa?
Namus. Good. Faiz Izzi dapat berapa? Sekitar 6 Mus. Oke. Ataya Bina dapat berapa? 5 Mus. Berapa? 5? Iya Mus. Oke, good. Terus Bintang Atala dapat berapa? 2 Us. Oke, lumayan. Audrik Afnan. Audrik. 5 Us. Oh ya, lumayan. Adil? 3 Us. 3, lumayan. Erlangga? 2. Oke, ya baik ya. Sebenarnya itu totalnya hampir sekitar 20 ya. Jadi kalian cermati akan dapat 20 adverb of frequency. Masing-masing video kurang lebihnya ada yang 5, ada yang 4. Ada yang 5, ada yang 4 ya. Jadi silahkan kalian cermati lagi. Kalian cermati aja always-nya berapa kali. Misalnya satu video satu. Always, always, always. Atau mungkin always, sometimes, usually, never. Video 2. Never, usually, sometimes, misalnya lagi seldom kalau ada. Kalau misalnya video 3 nanti ada never, usually, always, sometimes. Nah, misalnya 4. Itu kalian cermati aja. Kalau kalian ketemu kata itu, silahkan catat always. Yang kedua, usually. Yang ketiga misalnya never. Nah, silahkan itu. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Silahkan kalian cermati sekali lagi. Ustadz akan play bukan video tapi suara. Mungkin kalau suara bisa lebih jelas. Jadi silahkan kalian dengarkan dulu. Sudah siap ya? Pastikan alat tulisnya siap karena ini pekerjaannya ada 2. Kalian harus listening tapi kalian juga harus mikir yang ditulis apa. Terus kemudian kalian harus nulis. Jadi kalian lagi nulis kadang-kadang udah muncul lagi, lupa lagi. Are you ready? Ready ya? 3, 2, 1, go. Speaker 1. I usually wake up at 7 o'clock and then I have a shower and then I brush my teeth. Then I always have cereal for breakfast and I get dressed. Then I usually go to school in the car and I go to school. Then I walk home, but I never walk with a friend. I always walk with my mum. Oke. Dapat berapa? 4. 3. Oke. 4. Oke. Yang dapat 4. Dan semuanya coba. Yang pertama apa yang pertama? Usually. Yang kedua? Always. Yang ketiga? Always. Yang keempat? Usually terus always. Usually sama never. Ya. Ya. Jadi ada usually, terus sometimes, never ya. Oke, berikutnya ada 5 pokoknya. Terus berikutnya sekarang speaker 2. Silakan catat, fokus ke itunya saja. 3, 2, 1, go. Speaker 2. When I wake up in the morning, I always have a shower. I never have a bath. Then I go downstairs and I have Nutella on my toast. Before school, I usually do my homework. When I come back, I often play football with my friends. And before I go to bed, I often have a shower. Oke, siapa yang dapat 5? Oke. Siapa? Oke. Putus, Ustaz. Ustaz ulangi. Siap? 1, 2, 3. When I wake up in the morning, I always have a shower. I never have a bath. Then I go downstairs and I have Nutella on my toast. Before school, I usually do my homework. When I come back, I often play football with my friends. And before I go to bed, I often have a shower. Oke. Dapat? Ya. Di sini minimal ada 4 ya. Ada never, ada usually, ada often lagi, oftennya 2. Oke, sekarang
speaker 3. 3, 2, 1, go. Speaker 3. I do activities after school. Sometimes I play football, or sometimes I go to revision clubs, and then I go to dinner at 5:30. Then I do my homework, usually around 6:30, but sometimes I do it at 7:30, depends, and then I go to bed at 9:30. Oke. Di sini ada 4. Siapa yang dapat 4? Oke, apa aja? Apa aja? 4. Ya, coba apa aja? Ya, Sometimes-nya 2. sometimes-nya 3 kali, Oh ya, usually-nya 1 sometimes. kali. Oke, ya, sometimes-nya 3 kali, usually-nya 1 kali. Very good. The last speaker. Oke, silakan speaker terakhir kalian pastikan dapat lebih dari 1 ya. Minimal 2. 3, 2, 1, go. Speaker 4. I always go on my phone as soon as I wake up to check with my friends, and I sometimes watch TV, and I never make my bed. Oke. Dapat berapa? Ya, 3 atau 2? 3. 4. 2. Dapat 2. 3. Ada 3 ya. Ada always, sometimes, never. I Never. always go on my phone. Sometimes, dan dia nggak pernah merapikan tempat tidur. Never make my bed ya. Nggak pernah ngerapin tempat tidur ya. Oke, cukup. Itu saja untuk exercise yang ini. Nah, tugas kalian untuk yang exercise ini, silahkan kalian coba cerita membuat kalimat ya. Kalian buat kalimat kira-kira berapa ya? 5 aja lah ya. 5, pastikan ada always-nya, ada sometimes-nya, ada never. Ada semuanya. Ya, ada semuanya. Ada often-nya, ada apa lagi? Always, sometimes, never, usually. Ingat, jangan sampai ketukar. Kalau kalian mau ngomong nggak pernah, ya bilang nggak pernah. Kalau mau bilang pernah, ya pakainya positif ya. Ingat, kalian boleh pakai yang negatif boleh. Misalnya kalian boleh tambahkan do atau does boleh, tergantung pelakunya. Buat 5 kalimat. Subjeknya biar sama, kalian boleh bebas lah, Ustadz bebaskan, tapi usahakan ada he she it-nya, ada are you they we-nya ya. Ingat-ingat. Ada he she it-nya, ada are you they we-nya. Berarti misalnya I-nya atau you-nya aja. He-nya saja atau she-nya saja boleh. Ada he, ada she, ada it-nya juga boleh. Misalnya kalian cerita kucing pakainya it ya, boleh nggak apa-apa. Misalnya I have a cat. It always eats every afternoon misalnya. Kucingnya selalu boleh. Kalian cerita tentang apa saja, 5 kalimat. Nanti kalian ketik di Google Meet atau bukan di Google Meet. Kalian ketik di Google Classroom ya. Silahkan boleh diketik di kertas, terus kemudian kalian foto kirimkan di Google Meet, Google Classroom boleh. Kalian juga langsung mau ngetik di kolom komentar juga boleh. Silahkan, it depends on you. Which one is easier? Yang lebih mudah mana menurut kalian? Silahkan pakai yang lebih mudah. Jadi boleh tulis di kertas, foto, kirim GCR. Atau yang kedua, langsung tulis di private comment 1, 2, 3, 4, 5 juga boleh. It's okay ya. Nanti tunggu Ustadz akan cek, terus kemudian nanti kadang-kadang Ustadz kasih komentar. Kalau sudah bagus berarti Ustadz tinggal nilai aja ya. Kalau nanti kalau ada yang misalnya, oh ini tolong diperbaiki, berarti kalian perbaiki, tambah. Yang diperbaiki cuma nomor 1, kalian tulis di komentar ini nomor 1 yang betul, I bla 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 bla, I never, I usually, I always, I often, dan lain sebagainya. Silahkan ditulis di situ. Ya, jadi silakan, itu deadline-nya besok ya, tapi usahakan hari ini bisa dikerjakan sehingga nanti kalian tidak numpuk tugas untuk besok. Oke, that's the first assignment ya. Tugas pertama membuat 5 kalimat containing adverb of frequency. 5 kalimat yang ada adverb of frequency-nya. Do you get it? Oke. Ya. Oke, berikutnya
kita akan lanjut ke reading ya. Tadi kita belajar listening sama grammar, sekarang kita akan belajar reading. Nah, jadi silakan kalian please open your book page 33 ya. 33. Oke. Page 33. Oke. Mana? Sebentar. Page 30. Oh, oke belum itu. Udah. Oke, silahkan kalian di halaman 33 you will find a picture with a boy named Flavio. He comes from Brazil. Ya. Dia dari Brazil. He is 12 years old. Dia 12 tahun. What will he tell us about? Apa yang akan dia ceritakan kepada kita is about his interesting animal ya. Nanti itu. Nah, di situ silahkan kalian lihat di situ. Ini mapelnya reading. Oke, sebelum Ustadz lanjutkan, ingat untuk teknik reading tekniknya adalah kalian bisa paham apa yang kalian baca ya. Itu bisa dikatakan teknik paling dasar. Kalian paham yang kalian baca itu sudah grade 1. Untuk grade berikutnya kalian akan bisa menyimpulkan apa yang kalian baca. Itu grade 2. Setelah itu grade berikutnya kalian akan memberikan detail informasi dari setiap paragraf yang ada di teksnya. Itu berarti grade 3. Ya. Kemudian kalian bisa mungkin menyimpulkan seluruh paragraf sesuai dengan konteks yang menurut kalian sendiri pas. Itu berarti konteks keempat. Berarti kalian akan membuat sendiri, itu konteks kelima ya. Jadi kalau kalian sudah bisa membuat teks untuk di-read sama kalian dengan struktur yang bagus, misalnya ada poin utamanya, ada judulnya, ada title-nya, kemudian ada kalimat utamanya. Dari kalimat utama kalian kembangkan menjadi kalimat penjelas, ada beberapa informasi, misalnya di sini nanti akan seperti itu. Sehingga kalau kalian bisa misalnya menyimpulkan, kalian bisa sudah grade 2. Kalian sudah bisa paham, itu grade 1. Kalau kalian sudah bisa menyimpulkan per paragraf, itu grade 3 atau grade 4 lah. Kalau kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri keseluruhan paragraf dengan detail, itu berarti kalian sudah bisa grade yang lumayan tinggi. Dan yang terakhir, kalau kalian sudah bisa membuat teks sendiri, kalian mudeng, vocabulary-nya yang level 3 semuanya, itu berarti kalian sudah expert lah ya. Udah levelnya excellent, intermediate ya, istilahnya kayak gitu. Jadi silahkan, itu yang akan kita pelajari. Jadi kalian akan melihat kalian apakah masih di level 1 yang hanya memahami artinya, atau sudah bisa membuat kesimpulan, berarti level 2, atau sudah bisa menyimpulkan detail informasi per paragraf, itu level 3. Ustadz targetkan kalian minimal di level 3 ya. Kalau sudah sampai level 3, kalian nanti akan bisa menjawab. Misalnya, apa yang kalian baca tentang ini? Informasi di paragraf pertama apa? Ini. Informasi paragraf 2 apa? Ini. Keempat apa? 1, 2, 3. Mana informasi yang paling dominan? Yang ini. Nah, berarti kalau sudah bisa jawab seperti itu, reading kalian sudah bagus. Tapi kalau walaupun kalian baca misalnya 500 halaman, tapi begitu ditanya itu cerita tentang apa, kalian belum bisa menceritakan, berarti readingnya belum bagus. Atau mungkin kalian cerita 1 halaman saja, tapi kalian suruh menceritakan belum bisa, berarti masih kurang maksimal readingnya. Nah, itu poinnya. Nah, sekarang Ustadz akan ajak kalian untuk membaca ya. Jadi silakan kalian semuanya membaca, akan Ustadz bantu. Oke, Ustadz akan kasih kesempatan kalian membaca teksnya Flavio itu.
berapa menit kalian perlu membaca itu. Baca dulu semuanya ya. Setelah baca semuanya nanti masalah paham dan nggak paham urusannya belakangan. Oke, Ustadz akan ini langsung aja ya. 5 menit dari nanti dulu. Ini kalian langsung baca yang ini ya. Yang kosong-kosong biarin aja kosong dulu. Yang penting kalian baca semuanya dulu. Ustadz kasih waktu 5 menit dari sekarang. 3, 4. 3, 2, 1, go. Oke, silakan. Kalian lihat di buku, kalau di layar mungkin kurang jelas, kalian bisa lihat di buku. Kalau udah selesai bilang nama absen terus selesai. Misalnya udah selesai, absen 1, absen 2, absen 3, silahkan ya. Kalau udah selesai semuanya bilang absen berapa, terus kemudian bilang di sini. Ustaz akan checklist. Maksudnya, Mas? Ya kalau misalnya udah baca selesai, absen 1 udah selesai, absen 2 udah selesai, absen 3 udah selesai. Begitu. Bacanya ya, jangan diterjemahkan dulu, kalian baca aja dulu. Dua menit. Yang udah selesai mana? Kok nggak ada yang udah selesai? Absen 16 sudah selesai baca, Ustaz. Oke. Checklist. Absen berapa? Absen 23 sudah selesai. Ustadz absen 10 juga udah selesai, Us. Absen 33 sudah selesai. Absen 33. 33. Absen 9 udah. Oke. 33. Oke, terus? Absen 31 sudah selesai. 31 udah. 2 sudah selesai, Ustaz. Oke. 29. 31 sudah selesai. 31 udah. Absen 14 sudah selesai. Oke, siap. Absen 24 selesai. 24, terus? Absen 1. Dan 1 udah, terus? 14. 14. Terus? 16. Terus? 13. 13. Terus? Absen 5. 18, 5. Terus? Absen 5. Absen 4. 21, 4, 25. Siapa lagi? 18. Terus udah? Oke. 28. Nah, dan terus Wildan udah? Oke, ya. Berapa? 19. Oke. Siapa lagi yang belum? Yang udah? Oke, ya cukup. Ini sudah lumayan banyak, berarti banyak yang udah selesai. Coba Ustaz tanya. Gani Lutfi ya. Dari semua teks, kira-kira kamu paragraf 1 isinya apa? Hewan armadillo itu hewan yang paling spesial. Oke, cukup sampai situ Dia aja. punya Cukup sampai situ aja. Oke, good.
Berikutnya, Rafa. Paragraf 2 cerita apa, Fa? Yang kamu pahami aja, nggak usah yang nggak paham, nggak usah biarin apa. Rafa? Ya Ustaz. Oke. Paragraf 2, yang kamu pahami apa aja poinnya? Medi ya nggak keluar saat panas. Oke, nggak keluar saat panas. Oke, ya, good, thank you. Berikutnya Ustaz akan tanya, Adil, yang kamu pahami apa? Paragraf 3. Ya, ini harusnya nggak usah baca. Oke, berdasarkan yang tadi udah kalian baca, langsung, oh paragraf 1, langsung. Ini paragraf 1 tuh misalnya cerita tentang hewan spesialnya si Flavio. Terus kemudian paragraf 2 cerita tentang kebiasaan hari-harinya. Apa? Medi melihat sebuah anjing. Oh ya, melihat seekor anjing. Oke, ya boleh, sip, kayak gitu. Ya, di paragraf 3. Oke, baik ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang lain belum bisa cek, tapi nanti tenang aja. Yang penting kalian sudah baca dulu. Nah, sekarang kita akan baca bersama. Silahkan kalian cermati. Tulis kata-kata yang kalian tidak tahu artinya ya. Ustadz akan coba untuk terjemahkan. Kalian silahkan tulis arti kata yang tidak kalian tahu. Oke. Dan artikan ya di situ ya. Ustadz akan bantu. Kalau kalian perlu kamus, silahkan kamus. I haven't got a pet. Saya tidak punya hewan peliharaan. Tidak punya itu hewan peliharaan. Ya. Tetapi seekor hewan ya yang nggak tahu silahkan dicatat di buku aja ya. Langsung di buku Pearsonnya nggak apa-apa dioret-oret. I haven't. Kalau udah tahu nggak usah dicatat ya. Kalau udah tahu nggak usah dicatat. Tetapi seekor hewan yang spesial yang tinggal di kebun kita. Bukan di Amerika, di kebun kita. Kebun kita. Nanti exercise 3 itu jawabannya ya. Paragraf. Ya, terus kalimat berikutnya. Hewan ini kecil, coklat dengan cangkang yang keras. Hard shell itu berarti hard itu keras, shell itu cangkang atau pelindung juga nggak masalah. Her name is Medi, namanya Medi, and she is an armadillo, dan dia itu seekor armadillo. Ya, karena pakainya she, anggapannya ini armadillonya perempuan ya. There are lots of armadillos in South and Central America because they love warm place ya. Ada banyak armadillo di Amerika Selatan dan Amerika Tengah karena mereka siapa? Armadillo ya, karena terenggalingnya menyukai tempat yang hangat. Tempat yang hangat. Warm itu hangat. Makanya warming, ayo pemanasan dulu. Itu penghangatan, pemanasan. Oke, sampai sini paham ya? Jadi penulis tidak punya hewan peliharaan, tapi ada hewan yang istimewa di kebunnya. Bentuknya kecil, warna coklat, punya cangkang keras. Namanya Medi, seekor terenggiling. Terenggiling banyak di Amerika Selatan dan Amerika Tengah karena mereka suka tempat yang hangat. Sampai sini jelas? Jelas. Oke. Terus paragraf kedua. I don't see Medi every day. Saya nggak melihat Medi setiap hari. Kenapa? Karena dia selalu tinggal di rumah di bawah tanah. Oke, under the ground, di bawah tanah. Dia di rumahnya di mana? Di bawah tanah. Oke. Armadillo for about 16 hour a day. Itu tidur ya. Tidur bahasa Inggrisnya apa?
Sleep. Oke, armadillos karena ini pakai S berarti sleep aja, nggak usah pakai sleeps, bukan sleeps ya, tapi sleep aja. Armadillos sleep for about 16 hour a day. Tidurnya 16 jam sehari. Jadi dari 24 jam, 16 jam buat tidur. Maddie doesn't often go out in the hot sun. Ya, tidak keluar di matahari yang panas. Tapi kalau hangat mungkin dia keluar. Terus kapan keluarnya dong? She always eat in the early morning and evening. Ya, betul. Dia selalu makan di pagi buta dan sore hari. Sore menjelang maghrib itu. Jadi munculnya pagi, kalau mau makan nanti masuk rumah tidur lagi, terus keluar lagi makan lagi sore. Kayak gitu. Maddie loves insect like spider. Suka serangga kayak laba-laba ya. Maddie suka makan serangga kayak laba-laba. Dia siapa? Armadillo. Ya, armadillo. Dia kadang-kadang makan buah. She sometimes eats, pakai S ya, karena she. Fruit, buah. Big armadillos, armadillo atau terenggiling yang besar, bisa makan hewan-hewan kecil. Seperti titik-titik dan tikus. Ya, frog, katak. Ada S-nya berarti kataknya banyak. Bisa makan katak, bisa makan tikus. Terenggiling kalau besar, tapi kalau kecil nggak bisa. Tetapi Maddie never eats them. Karena Maddie masih kecil, tidak pernah memakannya. Nyanya siapa? Katak sama tikus. Katak sama tikus. Jadi Maddie cuma makannya insect like spider, tapi nggak makan katak sama tikus. Tuh, paragraf kedua, Ustadz ulangi. Saya tidak selalu melihat Maddie karena dia selalu di rumahnya di bawah tanah. Terenggiling tidur sekitar 16 jam sehari. Maddie tidak sering keluar di cuaca yang panas. Dia selalu makan di pagi buta dan sore hari. Maddie menyukai serangga seperti laba-laba. Dia kadang makan buah juga. Sementara terenggiling yang besar bisa memakan hewan kecil seperti katak dan tikus. Tetapi Maddie tidak pernah makan katak maupun tikus. Sampai sini jelas? Jelas. Oke. Ya, terus paragraf terakhir. Maddie has some interesting hobbies. Maddie mempunyai beberapa hobi yang menarik. Interesting itu menarik, hobi ya hobi. Apa aja? She often digs in our garden. Dia sering menggali. Digs in itu artinya menggali. Ingat-ingat. Digs in, menggali. Menggali kebun kita. Kita siapa? Flavio. Flavio sama siapa? Flavio kan sendirian, masa kita? Oh, ibu dan ayahnya Oke, Flavio. very good. Keluarganya Flavio Flavio. and family atau mother and father, it's okay, sama aja di kebun kita. But mom and dad don't like that. Ayah dan ibu nggak suka itu. Itunya apa? Yang nggak disukai ibu sama ayah apa? Menggalinya. Kalau medinya biasa aja, tapi menggalinya nggak suka. Menggali kebun. Jadi ayah nggak suka kalau Medi lagi gali kebun. She sometimes swim in the river near our home. Dia siapa? Armadillo. Kadang-kadang berenang, swims pakai S. Kenapa? Karena dia ya. In the river, Berenang di sungai. di sungai. Di mana? Dekat rumah kita ya. Terus terenggiling bisa tinggal di bawah air. Bahasa Inggrisnya apa? Water. Oke, water. Sama aja. Armadillo bisa tinggal di bawah air for about 6 minutes. Selama sekitar 6 menit. Ya. Tinggal di bawah air 6 menit. And when Maddie sees a dog, saat Maddie melihat anjing, she curls up in a small ball. Dia
membulitkan dirinya atau menggelundungkan dirinya. Tahu gelundung nggak? Ya ini curl up. Jadi dibuletin bentuk tubuhnya terus digelundungin. In a small ball. Jadi kayak bola kecil. She looks very funny. Dia kelihatan sangat lucu. Of course, Maddie isn't a pet. Pastinya, tentunya, of course, tentunya, Maddie itu bukan hewan peliharaan. She is a wild animal. Tapi dia hewan liar. Hewan buas, hewan liar. But she's nearly a pet. Tetapi dia mirip dengan hewan peliharaan. Kenapa mirip? Coba. Karena lucu. Karena lucu. Terus dia makannya juga nggak hewan-hewan besar. Tapi dia cuma makan buah sama hewan-hewan kecil. Jadi dia lucu. Oke, sampai sini Ustadz ulangi. Maddie mempunyai beberapa hobi yang menarik. Dia sering menggali kebun kita, tetapi ayah dan ibu nggak suka kalau dia lagi gali. Dia juga kadang-kadang berenang di sungai di dekat rumah kita. Armadillo bisa tinggal di bawah air selama sekitar 6 menit. Dan saat Maddie melihat anjing, dia akan membulatkan dirinya menjadi sebuah bola kecil. Dia terlihat sangat lucu. Dan pastinya Maddie bukan hewan peliharaan, tapi dia hewan liar. Tetapi dia mirip seekor hewan peliharaan. Sampai sini jelas? Jelas. Oke, sekarang Ustadz akan tanya. Oke, silahkan yang jawab. Bentar ya, Ustadz akan fokus ke kalian. Oke, silahkan dijawab ya. Ustadz pengen kalian jawab. Silahkan kalian fokus ke pertanyaannya Ustadz. Jangan lihat buku, jangan lihat yang lain. Fokus ke Ustadz. Ustadz akan tanya. Oke, coba. Kalau Ustadz bilang armadillo di sini, apa yang kalian bayangkan berdasarkan teks tadi? Silahkan Rafa. Jangan Rafa. Erlangga. Erlangga. Armadillo. Jangan baca ya. Ingat, jangan baca. Berdasarkan yang kalian baca tadi. Erlangga, apa aja? Kalau Ustadz bilang armadillo, bayangan kamu apa? Yang muncul di pikiran kamu? 3, 2, 1, go. Oke. Ya, kita waktunya terbatas ya, jadi tidak terlalu banyak waktu. Oke. Kalau kelamaan Ustadz ganti. Faiz. Mention 2 or 3 things about armadillo. Mengelindungkan. Oke, in English? Bahasa Inggrisnya gimana? She curls up in a small ball. Oke, very good. She curls up in a small ball. Oke, thank you. Satu lagi, siapa lagi yang mau coba? Oke, langsung. Teguh Damar. Ayo. Silakan Damar dulu. It's small and brown Oke. hard shell. Oke, very good. It's small and brown with hard shell. Oke, very good. Damar, sebentar. Teguh Damar. Terus Faiz. Oke, siapa lagi yang mau coba? Oke, Gani Lutfi, silakan. Armadillos like a warm place. Oke, like she likes warm place ya, suka tempat yang hangat. Oke, very good, Gani Lutfi. Selain Gani Lutfi silakan yang lain. Hans Abimanyu, siapa yang mau coba? Saya. Oke, Alfiano, silakan. She is wild animal. Oke, she is a wild animal. Oke, good, thank you, Alfiano Fernando. Selanjutnya, siapa lagi? Nahdan? Do you wanna try? Anybody can try? Anybody want to try? Siapa yang mau coba? Oke. Semuanya. But she nearly a pet. But she is nearly a pet. Oke, But Alfiano. nearly a pet. Oke, sudah ya. Thank you, Alfiano sudah. Thank you. Terus Rudiva coba. Rudiva, mention one thing about armadillo.
Armadillo itu bukan hewan peliharaan. Udah itu sama Alfiano. Selain itu, berasal dari mana? Banyak di mana? Bentuknya kayak apa? Suka makan apa? Suka ngapain? Kan banyak tuh. Armadillo itu berasal dari Amerika, bahasa Inggris. Selatan Amerika kan. Selatan Amerika itu mana Selatan Amerika? Amerika Selatan. Ya, Amerika Selatan. Bahasa Inggrisnya apa Amerika Selatan, Rudiva? South America And Central America. Oke, bagus. Rudiva bisa. Oke, thank you. Silakan siapa lagi? Nahdan, mau coba? Ya, udah sementara itu dulu ya. Berarti semakin banyak yang ingat, kalian ukur kalian sendiri ya. Bukan ngukur temannya, ngukur diri sendiri. Semakin banyak, kalau saya bilang coba ceritain tentang armadillo, semakin banyak yang bisa kalian sebutkan, berarti kemampuan membaca kalian semakin baik. Insya Allah itu semakin baik. Jadi silakan itu catat benar-benar. Kalau kalian membacanya bagus, itu kalau kalian baca nanti kalian akan tanya, oh ini armadillo, ceritanya misalnya armadillo 1, dia bisa bertahan di dalam air, can stand under the water for 6 minutes misalnya yang 1. And then she eat fruit, sometimes eat insect like spider. Kemudian she is small with a hard shell. Terus kemudian she likes warm climate, suka cuaca panas. Kemudian stay under the ground, di bawah tanah. Terus kemudian sometimes swims in the river near Flavio's home. And then she likes to dig in our garden, in the garden, dan lain sebagainya. Semakin banyak yang bisa kalian pahami, semakin bagus. Sekarang Ustadz ajak kalian untuk menyimpulkan. Coba, what is the best title for the text? Kira-kira judul yang terbaik itu apa untuk teksnya? Apakah Medi the Armadillo atau Medi's Adventure atau yang lain? Medi the Armadillo. Oke, kenapa Medi the Armadillo? Damar, kenapa Dam? Karena di situ paragraf menyimpulkan kayak ciri-ciri armadillo. Armadillo apa Medi? Medi kan armadillo. Ya, oke. Ya, karena di situ ada yang membahas Medi, ada yang membahas armadillo secara umum. Tetapi karena temanya Medi the Armadillo, berarti dia cerita Medi Armadillo dari awal. Paragraf 1 ceritanya Medi, si Armadillo. Paragraf 2 juga cerita Medi the Armadillo. And then paragraf 3 juga cerita Medi the Armadillo. Sama juga. Apa ada? Oh ya. Oke. Ya itu, jadi silahkan pelajarannya sama dengan pelajaran bahasa Indonesia ya. Bedanya kalau bahasa Inggris ya in English of course, tapi kalau bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia sama persis. Ada pikiran utama, paragraf pertama, nanti kesimpulannya. Oke, baik. So for our meeting today, you will have 2 assignment ya. Untuk tugas kali ini, Ustadz akan kasih kalian tugas. Yang pertama tadi tugas yang buat 5 kalimat yang tentang adverb of frequency. Terus kalimat yang tugas yang kedua, I will give you a paragraph ya. Ustadz akan kasih kalian sebuah paragraf. Sebentar, Ustadz akan tunjukkan paragrafnya. And then you have to translate and then summarize, ditranslate, terus kemudian diringkas, and then you have to give the title ya, membuat judulnya apa. Jadi nanti paragrafnya insya Allah nggak terlalu panjang, nanti Ustadz akan show di sini ya. Ini kok rada lama ini, sabar. Times will be soon up ya, sudah segera habis. Hari Kamis sampai paragrafnya tinggal nggak usah ditulis nggak apa-apa. Kalau nggak di copy aja nggak apa-apa.
Nanti kalian bisa copy ya. Oke. Nah, ini nah di sini. Oke, baik. Workbook ya, di student book nggak ada ini, adanya di workbook. Dan Ustadz akan tulis soal paragrafnya di tugasnya di KCR, sehingga nanti kalian bisa copy paste, kemudian kalian tinggal tulis artinya. Boleh tanya ke Google Google Translate, boleh Ngetik sini dulu. iya, boleh ditranslate sendiri pakai kamus juga boleh. Yang penting kalian tahu artinya apa, terus kemudian nanti kalian coba untuk menyimpulkan. Paragraf 1 intinya apa, paragraf 2 intinya apa, paragraf 3 intinya apa. Nah, ini paragrafnya Ustadz carikan dulu sambil nunggu. Nah, ini dia. Nah, ini teksnya. Nah, ini teksnya, ini Ustadz akan kopikan. Ini title-nya sudah ada ya di sini. Berarti kalian tinggal tinggal mencari kesimpulannya aja. Tweet going over an obstacle at an agility competition, one of our ship on the front. Oke, ntar gantilah exercise-nya sudah lengkap. Ntar loadingnya lumayan sih, ini aplikasinya lumayan besar di tempat Ustadz, sehingga need a time ya. Time is up ya, silahkan. Ini waktunya sudah habis, kalian saatnya mapel apa ini setelah ini? Al-Quran ya. Baik, ya udah itu dulu. Nanti tugasnya ingat ya, kalian silahkan sama kayak tadi kita kerjakan. Yang pertama kalian baca, terus kemudian kalian coba untuk melengkapi ya. Disimpulkannya bahasa Indonesia. Jangan, kalian membuat kesimpulannya dalam bahasa Inggris 3. Jadi misalnya nih ya, Ustadz cerita misalnya ini ya, Ustadz copy. Nanti Ustadz cerita paragraf 1 misalnya kayak tadi yang armadillo. Kalian bisa bayangin ya, armadillo tadi kan kalian misalnya paragraf 1 cerita pertama berarti definisi hewannya penulis, misalnya the definition of writer's animal ya, itu kalian jadi satu kalimat. Paragraf kedua itu cerita tentang ada suka makan apa, suka minum suka makan apa. Jadi paragraf kedua itu cerita tentang medis favorite food, medis food and drinks ya. Jadi paragraf 2 cerita tentang makanannya. Paragraf 3 cerita tentang interesting hobby, medis interesting hobby. Jadi kayak gitu. Nanti kalian buat kalimat, pastinya di Indonesia kan dulu, tapi nanti kalian tulis kesimpulannya dalam bahasa Inggris. Jadi kalian latihan menerjemahkan, latihan juga Latihan. Terjemahannya dikirim juga nggak? Terjemahan nggak perlu ya, nggak perlu. Kalau misalnya dikirim nanti kebanyakan sih. Jadi kalian cukup simpulkan aja. Nanti ini judul. Ya. Jadi judulnya kan udah ada ini, ternyata di sini sudah ada. Live on a farm in Scotland with my family. Ini judulnya. Nanti kalian tinggal ceritanya. Ini kan paragraf 1 ya. Paragraf 1 itu ceritanya nih. Di sini kayak gini. Nanti Ustadz akan posting ini di GCR, silahkan kalian lengkapi. Bukan maksudnya kalian simpulkan aja per paragraf itu cerita apa, paragraf 1 cerita apa, paragraf 2 cerita apa, paragraf 3 cerita apa. Buat jadi 3 kalimat ya. Paragraf 1 tell us about the characteristic of bla bla bla. Paragraf 2 the characteristic of bla bla bla. Paragraf 3 characteristic of bla bla bla. Atau mungkin paragraf 1 definisi, paragraf 2 makanannya apa, paragraf 3 itu hobinya apa. Kan bisa kayak gitu. Bisa dipahami?
Ya, nanti kalau ada yang kurang paham, ada yang bingung, silahkan tanya ke Ustadz langsung aja. It's okay.